yang sedang beraktivitas di belakang bisa sementara dimatikan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu pendamping bidang lomba bilingual sekretari LKS Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang ke-30. Semoga berjalan dengan baik dan lancar. Dan untuk pagi ini kita akan melaksanakan technical meeting bersama Dewan Juri yang untuk tahun ini Dewan Juri dari Universitas Negeri Malang Ibu Heri Kusdianti, kemudian Ibu Lili dari POMI Python Probolinggo, dan Ibu Utari dari Lembaga Sertifikasi Sekretaris. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan LKS tahun ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dan semuanya mendapatkan hasil yang benar-benar berprestasi. Bapak Ibu sekalian, mohon untuk on kamera selama kegiatan jika tidak ada yang kegiatan di luar, dan mohon untuk background bisa diubah jika menggunakan laptop supaya nanti rekaman ini kami serahkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi bisa terlihat rapi. Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan pada pagi hari ini TM nanti akan langsung dipimpin oleh Ibu Heri Kusdianti terkait dengan bagaimana pelaksanaan dari lapangan dan tempatnya ada di Sandang Desa Surabaya. Mempersingkat waktu kepada Ibu Heri Kusdianti, disilakan. Baik, terima kasih Ibu Dwi. Apakah suara saya jelas didengar? Jelas Bu. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam forum. Mudah-mudahan forum ini forum yang sangat bisa membuat kita ada pencerahan untuk persiapan kita menuju LKS 2022. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Dwi selaku menjam dari kegiatan LKS yang akan terselenggara di Surabaya, tepatnya di SMK Negeri 1 Surabaya. Yang saya hormati di sini, saya melihat wajah-wajah tidak asing ini ya, yang selalu bertemu dengan saya juga. Di sini ada Bapak Ibu pembina dari LKS. Salam bertemu kembali Bapak Ibu, sehat semua ya. Nah, diadakan TM kali ini sengaja pada tanggal 16 karena saya merasakan tidak usah terlalu mepet, karena kalau mepet itu persiapan di sekolah juga akan terganggu. Ini mungkin tanggal 16 agak jauh, masih ada seminggu untuk persiapan lomba LKS kita. Izinkan saya share PPT Bapak Ibu ya. Untuk Pak Darsi mungkin saya sudah dijadikan host agar saya bisa share. Baik. Bisa minta tolong saya dijadikan host dulu. Bapak yang berdiri sekarang ke teknologinya mohon Bu Heri. Sudah Bu? Oke. Sudah tampak di layar Bapak Ibu? Sudah Ibu. Baik. Tadi Bu Dwi sudah mengatakan bahwa memang LKS kali ini kita diadakan tepatnya tanggal 24 sampai tanggal 27 ya Bapak Ibu ya. Mari kita sepakati dulu karena di sini bilingual sekretari
lombanya tidak memakan waktu tanggal 24 sampai 27 karena lombanya hanya 2 hari. Untuk tanggal 24 kita sepakati ya Bapak Ibu untuk pengiriman alat atau setting alat di lokasi lomba tanggal 24. Nah, untuk lombanya sendiri di hari pertama itu tanggal 25 Maret dan hari kedua adalah tanggal 26 Maret. Untuk tanggal 27 insya Allah ada penutupan. Saya mendapatkan informasi dari teman-teman provinsi untuk pembukaannya tampaknya di Blitar dan penutupannya ada di Bangkalan ya. Jadi dibagi tugas ya Bu Dwi ya. Alhamdulillah Bu Dwi ya dapat amat ya. Jadi kita bagi tugas. Nah Bapak Ibu, karena schedule saya sudah sepakati tanggal 24, 25, 26. Karena kalau terlalu jauh nanti saya memperkirakan akomodasi atau penginapan dari Bapak Ibu terkendala. Jadi kalau yang belum pesan hotel atau penginapan, monggo saya pastikan schedule lomba saya adalah tanggal 25 dan tanggal 26, hari pertama dan hari kedua. Tanggal 24 adalah kita setting alat, sekaligus sore atau malamnya saya akan memasukkan soal typing master. Seperti biasa ya Bapak Ibu, jadi nanti untuk penyelenggara SMK Negeri 1 akan memandu penyerahan alat dan setting alat di lokasi. Nanti saya datang setelah Bapak Ibu selesai setting alat seperti itu. Nah, di sini kita sudah sepakati untuk schedule. Mari kita melihat kisi-kisi. Mohon maaf Bapak Ibu, kisi-kisi yang sudah didesain memang itu panduannya tahun kemarin masih 2021. Saya dengan Bu Dwi selaku panja dengan juri 2 dan juri 3 kami sudah melakukan koordinasi untuk penyempurnaan kisi-kisi. Nanti kita sepakati, kita diskus, kita sharing sehingga ketika lomba kita ada kesepakatan. Baik, saya mulai ya Bapak Ibu ya. Ya, selamat datang Bapak Ibu di lomba yang saya rasa ini adalah lomba yang ditunggu-tunggu ya. Puncak-puncaknya dari Wilker 1, Wilker 2, Wilker 3, Wilker 4. Dan nanti akan terkumpullah 20 peserta, di mana 20 peserta ini adalah 20 peserta terbaik mewakili Wilker masing-masing. Tentu saja di dalam lomba LKS ini 20 ini sudah menjadi pemenangnya. Selamat ya Bapak Ibu yang menjadi pembimbing atau pembina adik-adik siswa LKS tahun ini, bahwa potensi adik-adik di provinsi nanti akan dilombakan lagi dengan wilker-wilker yang lain. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita lihat kisi-kisi yang ada. Saya mulai dari kecepatan mengetik Bapak Ibu. Seperti biasa, kecepatan mengetik itu kita menggunakan typing master. Tetapi pengalaman saya di Wilker 1 kemarin ada sedikit permasalahan karena ternyata karena pesertanya juga cukup banyak, jumlahnya hampir 30 lewat kemarin itu, ada yang terhabit dengan kebiasaan menggunakan typing master, maaf, yang tidak berbayar. Artinya di situ ada batas limit. Jadi kalau memang Bapak Ibu yang saat ini menggunakan aplikasi yang tidak berbayar, artinya tidak membeli, otomatis kalau ada petunjuk harus mengupdate aplikasinya, mohon diupdate dulu. Saya sudah menanyakan, kebetulan di sini ada Pak Darsi ya, Pak Darsi nanti bisa menjelaskan kalau memang kesiapan kita di versi berapa kita mari sepakati. Kalau yang kemarin karena terkondisikan laptopnya tidak support dengan beberapa aplikasi, sehingga saya harus memaklumkan menggunakan aplikasi yang terendah atau versi terendah. Tapi untuk kali ini karena kita di provinsi, mari kita kesepakatan saja kita menggunakan versi berapa. Nanti ada versi 10 ya Bapak Ibu yang biasanya kita pakai. Tetapi kalau yang laptopnya masih nggak support untuk versi aplikasi ini, mohon untuk diganti, disiapkan. Karena kita sudah masuk di arena yang bergengsi ya, di sini adalah LKS provinsi. Nanti kita sepakati setelah saya menyampaikan visi-visi. Nah, kemudian kecepatan mengetik ini yang akan kita lihat atau kita nilai adalah pertama kali adalah sikap ketika melaksanakan kecepatan mengetik. Kemudian di sini
kita pemanasan 5 menit untuk pelaksanaan lomba 10 menit dengan hasil 150 karakter dengan ketepatan 90%. Tapi ada beberapa juga Bapak Ibu yang sudah bisa membina itu bisa menghasilkan di atas 90%. Karena dari Wilker 1, Wilker 3 yang saya pandu ada beberapa yang masuk di kategori di atas. Selamat ya Bapak Ibu, sudah melatihnya bagus. Dan file ini saya harapkan segera disimpan, kemudian dicetak. Disimpan di mana? Disimpan di flash disk. Karena untuk antisipasi bila ada kendala, pekerjaan tidak ditemukan, kami akan menghuntingnya di flash disk. Baik, kita lanjut di sisi kedua Bapak Ibu, di korespondensi Indonesia dan Inggris. Indonesia dan Inggris di sini saya masih menggunakan literasi. Silakan Bapak Ibu diajarkan anaknya untuk selalu membaca terlebih dahulu proposal yang saya siapkan sehingga bisa menjawab pertanyaan atau tugas daripada korespondensi Indonesia dan Inggris. Mohon ini juga dicetak dengan panduan kelengkapan yang lengkap untuk penulisan korespondensi. Jadi kalimat dibuat dengan jelas, sopan, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tentu saja menyesuaikan tugas dari korespondensi Indonesia atau korespondensi Inggris. Kemudian surat dicetak, amplop juga dicetak, dan kalau bisa untuk petunjuk dari semuanya itu dilakukan, yaitu format maupun lipatan harus diperhatikan karena salah satu dari penilaian juga pada format dan lipatan surat di sini. Baik, kita lanjut ke mengirim email Bapak Ibu, karena ini ada tugasnya kaitannya dengan sebuah teknologi, pencapaian teknologi dari kegiatan kita barengi. Di sini ada tugas untuk mengirim email. Nah, dokumen yang dibutuhkan itu di dalam soal sudah ada, kemudian hasil pencarian susun rapi di email kepada juri atau ke alamat yang sudah ditentukan. Saya beri satu clue di sini Bapak Ibu, untuk tugas yang dikirimkan adalah tugas dari korespondensi dan kegiatan pimpinan. Jadi mohon diajarkan kepada siswanya, saya tidak menghendaki adanya nama, tapi tolong nomor peserta saja ya. Jadi pengirimannya walaupun menggunakan emailnya Bapak Ibu, mungkin menggunakan emailnya peserta, tapi untuk pengantarnya tidak usah menjelaskan siapa dia. Cukup saya adalah peserta nomor sekian untuk pengantar dari emailnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada dua komponen yang harus dikirimkan. Saya beri satu kesempatan yaitu korespondensi dan kegiatan pimpinan. Untuk kegiatan pimpinan mohon dilengkapi karena di sini ada tagihan-tagihan untuk kelengkapan dari dokumennya. Selanjutnya Bapak Ibu, penanganan telepon. Penanganan telepon seperti biasa karena ini jumlahnya adalah 20 peserta, informasi terakhir saya terima seperti itu. Yang menjadikan poin penilaian di sini adalah sikap dan intonasi berbicara, sikap menggunakan peralatan kantor dan atau telepon. Di sini kami meminta dari Pak Dasi untuk menyiapkan perangkat-perangkat telepon dan kelengkapan-kelengkapannya, kemudian LPT yang memang harus disiapkan, kemudian pesan tulis dengan benar menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan benar. Bapak Ibu yang berbahagia, mohon diajarkan kepada peserta didik karena ini adalah telepon. Ketika dia melaksanakan proses telepon, LPT itu langsung dipakai. Bukan berarti Bapak Ibu menganjurkan untuk menulis di kertas lain atau di notes atau di memo atau yang catatan-catatan kecil baru dipindah di LPT, itu adalah salah. Karena setelah telepon kami akan langsung meminta LPT-nya untuk dikumpulkan. Jadi proses dari telepon segera untuk dituangkan di dalam tulisan di dalam LPT, seperti itu Bapak Ibu. Untuk waktunya kami durasinya 15 menit dan mendapatkan poin bobot 5%. Baik. Yang berikutnya Bapak Ibu untuk sisi yang kelima, sisi ada mengelola dokumen dan penanganan arsip. Bapak Ibu yang berbahagia, pengelolaan dokumen dan penanganan arsip kalau di dalam Wilker itu biasanya sudah disebutkan apa sih yang menjadikan sistemnya, tapi kali ini kita rahasia-rahasia dulu ya Bapak Ibu ya. Karena saya yakin kalau sudah masuk di provinsi 5 sistem itu sudah dikuasai. Itu yang saya yakinkan di peserta.
Mohon maaf ya Bapak Ibu, nggak boleh tanya loh nanti sistemnya ya. Biasanya, Bu perlunya seperti apa gitu. Kalau di Delta saya masih maafkan ya, tapi kalau sudah di provinsi enggak, semua sistem bisa. Baik, untuk pengelolaan dokumen dan penanganan arsip, di sini kita coba untuk membuat agenda surat masuk dan surat keluar, nanti disesuaikan dengan perintah tugas, kemudian membuat daftar klasifikasi, membuat guide dan subguide, dan menyimpan arsip sesuai dengan sistem yang telah ditentukan. Kalau nanti ada proses, Bu saya dalam pembuatan arsipan, saya detail, boleh silakan kelengkapan lain juga boleh ditambahkan, tergantung dari kreativitasnya anak. Kami akan menilai di sini adalah proses kerja, karena dokumen arsip ini adalah prosesnya cukup panjang ya. Kami memberikan waktu di sini 120 menit cukuplah. Kalau sudah masuk provinsi paling 1 jam aja sudah dikuasai. Ini 120 menit kami kasih bonus karena biasanya peserta itu mengerjakan arsipan itu di akhir-akhir karena pekerjaan yang lain selesai dulu, baru nanti dikerjakan yang terakhir itu dalam mengelola dokumen dan penanganan arsip. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya adalah kas kecil ya Bapak Ibu. Kas kecil ini saya beri waktu 90 menit karena cukup menyita waktu ya. Seperti biasa Bapak Ibu, saya mulai lagi dari kwitansi asli. Mengapa saya memulai dari situ? Saya tidak memandu seperti 5 tahun terakhir ya. 5 tahun terakhir saya pandu, sudah saya simpulkan, saya urutkan, sekarang enggak. Ayo kita coba bahwa di dunia kerja itu nyata bahwa kwitansi itu diterima dari awal, kemudian dikelola untuk membuat kas kecil. Silakan dikreasikan, dan program kas kecil ini kita pakai program Excel ya Bapak Ibu biar gampang untuk menyusun ke bawah dan menilainya langsung atau menghitungnya langsung. Kemudian dokumen disusun sesuai aturan yang berlaku. Hati-hati Bapak Ibu, nanti di dalam soal tolong diajarkan kepada siswanya, karena di sini nanti saya menentukan pos-pos. Nah, pos-pos itulah yang menentukan biasanya adik-adik itu kurang teliti menempatkan posisi posnya. Jadi ada salah di dalam nominal akhir di bawah dari laporannya. Jadi ya Bapak Ibu nanti diajarkan butuh ketelitian kalau kas kecil. Kemudian kas kecil ini saklek Bapak Ibu penilaiannya. Kalau sudah salah jumlah, kalau sudah salah total itu salah. Nah, biasanya kalau sudah salah itu nilainya pasti tidak bisa maksimal dan kita harus harus legowo ya walaupun kerja keras di dalam PTK seperti ini ya. Baik, ada yang berubah di sini Bapak Ibu di poin 7 yang biasanya saya pisahkan dari tim kami sudah berkoordinasi. Kami akan menggabungkan kegiatan agenda pimpinan dengan perjalanan dinas. Karena agenda pimpinan dan perjalanan dinas bisa dikombinasi. Silakan nanti menjadikan satu kegiatan, yaitu satu konsepnya kita berpikiran kegiatan pimpinan dan satu konsepnya di perjalanan dinas. Saya bantu Bapak Ibu kalau membuat kombinasi seperti ini biasanya akan beragam di mananya, akan beragam di kolom-kolomnya. Jadi itu menyesuaikan saja. Jadi nanti soalnya saya pandu buat adik-adik yang biasanya terbiasa satu-satu mengerjakan kegiatan pimpinan satu, perjalanan dinas satu, tidak usah bingung. Ini bisa dikombinasikan, nanti kita akan kreasikan di kolom-kolomnya sehingga perjalanan dinas maupun kegiatan dari pimpinan itu bisa terbaca dengan baik. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau saat ini Bapak Ibu ya, nanti saya bantu. Oke, berikutnya memberikan layanan kepada pelanggan. Nah, pelayanan kepada pelanggan ini biasanya Bapak Ibu melatih adik-adik itu hanya khusus pada melayani tamu ketika menjadi posisi resepsionis. Padahal di kantor namanya pelayan prima tidak hanya dihadapi oleh resepsionis, bisa jadi oleh sekretaris. Nah, nanti saya akan membuat satu role playing di mana adik-adik siswa itu bisa bertindak sebagai resepsionis dan bisa bertindak sebagai sekretaris. Nanti sekretaris juga bisa melayani tamunya, bekerja sama dengan resepsionis nanti untuk tamu, nanti saya kondisikan seperti apa. Jadi tolong diajarkan pada adik-adik siswa
Jangan hanya berkutat pada profesi atau kedudukan dari resepsionis, karena di kantor itu semuanya bisa kok menjadikan pelayanan kepada pelanggan atau layanan prima kepada tamu. Jadi boleh berposisi nanti sebagai resepsionis, nanti bisa diajarkan juga kalau dia posisinya sebagai sekretaris seperti apa. Tentu saja untuk penilaian di sini adalah etika saat melayani tamu, melakukan konsep pelayanan prima dan komunikasi diharapkan karena di sini adalah masuk provinsi kita pakai bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya dia blank, grogi atau apa, silakanlah pakai bahasa Indonesia. Cuma mohon maaf, nanti penilaiannya juga akan berbeda dengan menggunakan bahasa Inggris. Tapi saya yakin kalau sudah masuk di provinsi, kemarin posisi 1 sampai 5 pasti sudah kuat di bahasa Inggrisnya. Nah, masing-masing peserta memiliki durasi waktu adalah 10 menit, ya, nanti bisa bergantian dengan peserta yang lain. Baik Bapak Ibu, kita coba diisi berikutnya. Di sini ada mengelola pertemuan rapat. Bapak Ibu yang berbahagia, di sini juga sudah disepakati ketika KTM bahwa untuk mengelola pertemuan rapat ini juga cukup lama. Kami beri konsentrasi waktu adalah 60 menit. Nanti bisa dibedakan ya Bapak Ibu. Nanti beberapa undangan saya akan pecah menjadi 2. Ada undangan yang sifatnya yang diundang adalah internal dalam, dan ada yang saya undang adalah tamu-tamu dari luar atau undangan dari luar dari kantor. Nah, ini bisa diposisikan, Bapak Ibu bisa mengajari kepada adik-adik siswa menggunakan undangan atau memo, tapi pada dasarnya tidak menjadi persoalan sebenarnya karena berbunyinya adalah informasi undangan. Tapi nanti kalau memang pembedanya ada di tamu, apakah tamu undangan ini internal atau eksternal. Seperti biasa juga di sini juga jadwal acara, agenda rapat, notulen, serta daftar hadir tetap dilengkapi ya Bapak Ibu ya. Jadi posisinya adalah 60 menit. Ya, berikutnya karena posisi kita di posisi presentasi dengan jumlah peserta 20, cukup banyak ini jumlah 20. Nanti ada tema-tema yang akan di-share di dalam soal. Tema-tema ini lingkupnya adalah tugas serta problematika sekretaris. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, saya selalu mengembangkan wawasan kepada peserta lomba, di mana wawasan itu nanti akan saya kaitkan dengan lingkungan-lingkungan yang ada yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan sekretaris. Nah, Bapak Ibu sudah nebakkan apa yang terjadi problematika saat ini, apa yang terjadi dengan lingkup tugas sekretaris saat ini, bisa menyesuaikan dengan tema-temanya. Untuk waktu presentasi Bapak Ibu 10 menit, dan ini menjadikan poin penilaian kejelasan suara, walaupun nanti akan saya mintakan dari panitia click on, dan sikap dan penguasaan materi itu yang menjadi poin penting. Nah, kemudian performance di sini Bapak Ibu, performance ini keseluruhan ya Bapak Ibu ya, yang bisa kita lihat misalnya dia menguasai di dalam ruangan tersebut, otak eyes-nya, performa dalam penampilan menggunakan sikap yang seperti apa, baju kerja yang seperti apa, ya itu saya rasa kalau menuntut bajunya yang mahal, baju yang enggak, saya tidak pada posisi itu. Saya malah mengharapkan bukan yang menjadi poin tertinggi dalam penilaian seperti itu, tapi saya melihat adalah kompetensinya atau potensialnya anak dalam menguasai presentasinya. Kemudian respon pertanyaan, monggo. Ini adalah satu poin untuk menambah nilai bagi peserta. Silakan adik-adik dilatih untuk aktif untuk bertanya, karena pertanyaan-pertanyaan itu bisa dikembangkan sendiri dan pertanyaan itu bisa menambah poin. Kalau secara keseluruhan dari total prediksi saya untuk waktu, mudah-mudahan tidak terkendala, karena di Wilker 1 kemarin juga cukup terkendala sehingga kita harus mengestimasi waktu. Kalau memang ini berjalan lancar, mudah-mudahan Bapak Ibu, kita estimasi total semua adalah 710 menit untuk 200 peserta, untuk 20 peserta
di mana 20 peserta ini terbagi dalam 2 hari. Hari pertama tanggal 25 dan hari kedua tanggal 26. Jadi 710 menit perkiraan saya, dan tahu sendiri Bapak Ibu namanya pembinaan saat ini dalam proses daring cukup memberatkan Bapak Ibu. Mungkin nanti ada estimasi yang bergeser, nanti segera kami informasikan dan kita menyesuaikan. Kalau ada kendala-kendala juga kita akan menyesuaikan seperti itu. Baik, saya teruskan Bapak Ibu, itu adalah kisi-kisi. Nah, sekarang kebutuhan. Bapak Ibu tidak usah bingung ya, kebutuhan itu biasanya panitia itu sudah berkoordinasi. Apa sih yang harus disiapkan oleh penyelenggara? Di sini ada telepon antar ruang. Saya meminta 5 unit, di mana 5 unit ini 3 untuk juri dan 2 untuk pelaksana atau peserta. Tapi nanti kita kondisikan seperti apa. 5 unit itu di dalam ruangan berbeda. Mengapa saya meminta untuk ruangan berbeda? Karena satu, ada pendapat bahwa kalau di ruangan berbeda tidak bocor untuk pembicaraannya dan terjadi konsentrasi penuh. Kalau dia mengerjakan tugas kita ganggu di sela-sela, pertama adalah mengganggu peserta yang lain, kecuali kalau ruangannya itu betul-betul luas, besar, dan tidak mengganggu peserta yang lainnya. Baik Bapak Ibu, amplop besar, guide, mask enhancer, stop map, kertas, sambungan internet, LCD, proyektor, laptop. Ini sebenarnya penyelenggara sudah menyiapkan. Dan ini Bapak Ibu masih bingung ya. Kemarin saya sudah sepakat dengan Pak Dasi aja yang menyiapkan, nggak usah peserta, karena kalau peserta nanti beragam dan lain-lain. Nanti sekolah yang memiliki potensi keuangan banyak pasti bagus-bagus, yang tidak nanti malah berbeda, nanti menjadikan kecemburuan. Ternyata pihak penyelenggara, ya Bu, saya siap untuk menyiapkannya. Oke, seperti ventilator, stapler, gunting, dan segalanya. Jangan khawatir Bapak Ibu, ini adalah penyelenggara. Dan saya meminta juga click on, di mana click on ini bisa membantu untuk dari jauh saja kita bisa dengar apa yang dibicarakan ya, seperti itu. Ini panitia, nanti saya share aja. Yang penting ini Bapak Ibu, yang Bapak Ibu yang harus bawa ya, di sini ada laptop dan printer. Boleh nggak saya kasih saran Bapak Ibu? Adik-adik siswa ketika lomba itu harus familiar dengan laptop dan printernya. Kalau memang sekolah sudah membuat satu kebijakan pakai laptop baru, pakai printer baru, ya sudah diajarkan biar familiar. Kasihan Bapak Ibu, teman-teman teknisi kendala-kendalanya di kelas seperti itu. Nah, kalau memang sudah familiar dengan printernya, insya Allah aman, tidak ada kendala alat lagi. Kemudian tentang flash disk Bapak Ibu, flash disk ini saya butuhkan pertama untuk penyimpanan hasil karyanya peserta, kedua flash disk ini adalah bentuk amannya kita ketika saya dengan tim juri lainnya menilai tiba-tiba ada berkas atau karya yang tidak diketemukan. Biasanya kami akan mencari di flash disk. Jadi mohon maaf, flash disknya jangan yang flash disk yang banyak banyak tetangganya Bu ya, dalam arti banyak virusnya. Kasihan nanti hasil kerjanya adik-adik juga biasanya terganggu. Kemudian laptopnya juri juga kadang-kadang trouble karena virusnya menyebar seperti itu. Udah belikan yang baru yang murah-murahan ada kok ya. Kemudian tethering HP, ini selalu. Tapi kalau saya lihat SMK 1 Surabaya sudah menjamin internetnya jago atau internetnya aman-aman saja. Tapi kita tidak boleh tidak boleh langsung berserah diri, karena ternyata dalam waktu bersamaan kita juga ada 3 jurusan atau 3 kompetensi yang akan dilombakan. Saya khawatir ketika terjadi permasalahan internet, akhirnya kita tetap membutuhkan tethering. Tethering HP ini bukan tethering HP peserta ya Bapak Ibu ya. Saya tetap akan mencari Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu lagi di ruangan mana, lagi belanja, lagi apa, tetap saya cari. Tetheringnya saya pinjam kalau anaknya bermasalah. Makanya jauh-jauh Bapak Ibu, tethering itu dipakai di hari pertama. Kalau mau jalan-jalan di hari kedua aja ya nggak pakai tethering ya Bapak Ibu ya. Oke. Yang berikutnya pakaian kerja
memang harus ya Bapak Ibu ya, bukan berarti ini pakaian kerja yang harus wah-wah itu enggak, apalagi pakaian kerja yang saya rasa kayak mau tampil di panggung nggak usah lah Bapak Ibu, capek lah anak-anak itu di hari pertama, di hari kedua udah menyita waktu. Dan kondisi Surabaya mudah-mudahan lokasi ruangannya ada AC ya, biar ada kipas angin biar anak-anak bisa nyaman. Kalau pakaian kerjanya itu menyulitkan dia atau membuat dia panas, akhirnya terasa sendiri, kasihan ya. Yang penting buat pakaian kerjanya bisa senyaman dari pesertanya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, itu bisa yang bisa saya sampaikan. Nanti kita buka forum diskusi aja biar jelas. Di sini juga saya lihat ada juri 2 dan juri 3. Nanti bisa membantu untuk pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Jangan khawatir Bapak Ibu, saya ingin sekali 20 peserta ini kita menghasilkan peserta yang memang potensial untuk menang. Jadi mohon maaf, masih ada waktu ini sekitar seminggu. Kalau Bapak Ibu ini melatih, silakan ada persiapan. Yang penting tanggal 25-26 ready pesertanya ikut lomba. Dan ini Bapak Ibu supaya tidak terjadi kejadian, kalau memang pesertanya apa ya istilahnya tidak siap atau sakit atau apa, tetap berkomunikasi dengan penyelenggara, karena beberapa kejadian juga ketika di tengah-tengah perjalanan ada yang sakit perut, ada yang kemarin juga ada yang di Tulungagung Sawah itu ada yang pingsan karena kelelahan, tidak tahu persis. Diskusikan saja dengan panitia sehingga kami pun tahu apa kelemahan dari mungkin dia memiliki penyakit yang memang kita harus antisipasi, seperti itu ya, biar tidak merepotkan semuanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk visi-visi dan kebutuhan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyiapkan pesertanya lebih baik lagi. Terima kasih, saya stop. Saya akhiri untuk penyampaian. Nanti kita buka forum diskusi. Ya. Mungkin sebelum ada forum diskusi di sini ada Pak Darsi ya, biar Bapak Ibu peserta lomba ini bisa tahu bagaimana kesiapan dari penyelenggara. Pak Darsi, saya persilakan dulu Pak Darsi untuk bercerita apa yang sudah disiapkan, apa yang sudah menjadi perhatiannya untuk lomba ini, sehingga Bapak Ibu bisa melengkapi apa yang kurang. Silakan Pak Darsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Sudarsi dari Semarang Surabaya. Ini kami sudah media untuk videonya seperti kita dua ruang. Yang pertama ruang untuk mengerjakan soal-soal yang sifatnya teori tata ruang. Kemudian ruang yang kedua yaitu ruang untuk menerima tamu dan telepon. Untuk ruang yang pertama nanti berdasarkan nanti untuk pencarian alat Bapak Ibu, pencarian alat kita siap tanggal 24 mulai pukul 8 pagi sampai jam 2 siang, jam 14, karena teknik kami betul alat jaga kesehatan oleh Bapak Ibu kita putar dengan lighting master versi 10. Jadi teknik master kami aman karena kita kami di software-nya, jadi kita akan bacakan lagi. Kemudian kalau memang di Windowsnya 10, nanti kita bisa bantu seandainya ada trouble gitu. Tetapi di lain di bawah 10 kita nggak bisa bantu. Jadi misalkan Windows 7 kita ada trouble ini kita akan bisa bantu. Kemudian peserta mohon tidak membawa laptop lain.
karena kita siapkan ada terlainnya untuk anak-anak. Ini ruangan yang mau kita pakai. Kemudian masalah internet dijaga dengan aman. Jadi seandainya putra putrinya tidak membawa modem, tidak ada masalah. Lain-lain perangkat telepon, tapi saya jelaskan ini untuk ruangannya berbeda. Ini kita siapkan 5 ya Bu ya tadi ya. Kita siapkan 5. Kita tidak siap untuk lainnya. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Kemudian untuk protokol kesehatan di pintu gerbang masuk sekolah jaga suhu, kemudian hand sanitizer. Ini yang saya tanyakan, apakah pakai face atau tidak? Itu yang bisa saya tanyakan. Kalau memang pakai, saya pakai. Terima kasih penjelasan kami. Monggo kalau ada yang tanyakan silakan. Baik, terima kasih Pak Darsi. Tadi kesiapan dari SMK Negeri 1 bisa Bapak Ibu dengarkan. Tampaknya di sini sudah siap ya untuk sebagai penyelenggara. Silakan Bapak Ibu, apa mungkin ada pertanyaan? Mari kita diskusikan untuk pencapaian kesepakatan kita. Persilakan. Saya Bu Heni. Ya, dipersilakan Bu. Baik, terima kasih saya dari SMKN 1 Jombang. Baik, Bisa mendengar ya Bu suara saya? jelas sekali. Ya. Salam kenal untuk Bu Dwi sebagai penyiap dan tim Dwi. Untuk KS tahun ini kan banyak perubahan ya Bu. Untuk menegaskan saja untuk Jalkin dan bagian dari pimpinan itu dikerjakan satu form ya Bu ya. Iya, tadi saya sudah menginformasikan Bu Fitri, itu Bu Fitri Jombang ya? Saya tulisnya dengan Bu Fitri Astuti ya, yang salam kenal juga. Bu Fitri, tadi saya sudah menyampaikan di dalam kisi-kisi itu perjalanan dinas dan agenda kerja pimpinan bisa disatukan, dikombinasikan, nanti bisa di dalam satu format saja. Nanti tinggal ditambahkan kolom-kolom yang memang dibutuhkan itu saja. Ya. Jadi mengandung informasi yang sama, nanti laporannya hanya satu format. Seperti itu Bu Fitri. Ya. Itu pertanyaan pertama Bu Heni. Oh baik, Pertanyaan banyak. Iya. Banyak pertanyaan. Untuk pertanyaan kedua, untuk handling guest, layanan tamu, itu seperti yang Bu Heni informasikan bahwa nanti peserta itu bisa diposisikan sebagai reception dan sekretaris. Apakah itu nanti dibalik atau memang nilainya pada saat satu role play peserta itu harus dua yang maju gitu Bu? Ya, baik. Terima kasih Bu Fitri. Saya langsung jawab saja supaya tidak lupa. Nanti skenario kami di dalam role playing pelayanan prima ini, saya tadi sudah menegaskan bahwa selama ini kita paham Bapak Ibu sudah mengajari pelayanan prima pasti dengan posisi resepsionis ya. Padahal setiap kantor itu pelayanan prima tidak hadir resepsionis. Siapapun yang berada di kantor pun berhak untuk pelayanan prima. Untuk lomba kali ini nanti ada dua posisi yang memang menjadi pengamatan kami, yaitu resepsionis dan sekretaris. Jadi dia bisa bertindak sebagai resepsionis dan bisa bertindak sebagai sekretaris. Dan nantinya bisa bertukar ya, berpindah. Jadi merasakan bagaimana sih rasanya kalau di posisi resepsionis pelayanan seperti apa, kalau di sekretaris seperti apa. Dan tentu saja saya meminta Pak Darsi, saya, Bu Tari, serta Bu Leli juga di posisi di dalam kantor. Jadi bisa dimanfaatkan kami untuk berperan juga. Nah, saya menyarankan kepada Bapak Ibu karena ini fasilitasnya cukup bagus, nanti ada ruang tamu, kemudian ada perawatan perlengkapan, monggo dimanfaatkan.
ada telepon yang monggo dimanfaatkan seperti itu. Jadi posisi penilaian nanti ada di posisi resepsionis dan sekretaris. Nanti kami atur untuk pengaturan siswanya untuk berlomba. Seperti itu Bu Fitri. Mungkin ada lagi. Satu lagi boleh? Oh, boleh. Di sini saya santai aja Bapak Ibu, yang penting ada kesepakatan. Ya Pak Adi ya. Ini biasanya Pak Adi bertanya nih. Soalnya ini kan baru semua Bu Heli. Karena kemarin kan kita kalau handling kita kan dibalik gitu ya, satu jadi kamu satu jadi sekjen. Jadi kan sekarang ada penambahan jadi sekretaris seperti ini. Untuk penerimaan calon, apakah masih tetap di pembagian dengan siswa atau dengan peserta atau yang tahun ini berbeda lagi gitu? Saya sebenarnya kalau mau baru semua itu nanti kasih Bapak Ibu ya yang sudah berlatih. Karena sudah ada beberapa habit ya. Untuk telepon begini, seperti yang kita ketahui memang telepon itu alangkah lebih baiknya istilahnya pemanfaatan teleponnya dipakai, sarana prasarannya dipakai. Nah di sini ketika kita lomba dari telepon ini, memang dua peserta itu akan tampil, kemudian akan berkoordinasi juga dengan kami. Nanti kami memposisikan bisa menjadi sekretaris, bisa menjadi bagian keuangan, bisa menjadi direktur yang akan diajak juga untuk lomba telepon ini. Jadi saya juga akan mengganggu pekerjaan mereka, walaupun mereka bertelepon tiba-tiba harus ada pembicaraan yang melibatkan kami juga bisa menggunakan telepon, menelpon resepsionisnya atau menelpon sekretarisnya. Seperti itu Bu Fitri. Jadi kita berkembang saja lihat skenario yang ada di lapangan. Yang jelas dua peserta ini akan saling dulu, tetapi kita ketahui Bapak Ibu kalau namanya resepsionis tidak akan pernah menjadi decision maker untuk keputusan. Pasti dia akan melibatkan teman-teman yang ada di kantor, sehingga untuk permasalahan-permasalahan yang akan diangkat akan berkembang. Disitulah kita lihat kemampuan mereka untuk berkomunikasi menggunakan alat bertelepon tadi. Seperti itu Bu Fitri. Ya, cukup Bu Heli. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya. Dipersilakan Bapak Ibu yang lainnya. Sambil menunggu pertanyaan mungkin ya. Di sini ada Bu Tari, ada Bu Leli, monggo kalau ingin menambahkan persilakan. Terima kasih Bu Heni. Iya. Ini Pak Adi mau bertanya dulu atau gimana? Ya, makasih Bu. Ya, silakan. Silakan lagi. Assalamualaikum Bu Heni dan ibu-ibu yang lain dan yang Bapak Ibu yang sedang menyaksikan acara ini. Bu Heni, saya ingin tanya yang pertama, tadi kalau tidak salah atau mungkin saya yang kurang dengar itu untuk bahan presentasi, biasanya kita kan membuat PowerPoint sebelumnya itu, apa pada saat hari kedua dilaksanakan atau memang ada waktu khususnya untuk membuat itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pelaksanaan LKS kita kan di program 2 hari Bu, 2 hari. Apa untuk yang praktek mengerjakan dan hasilnya juga langsung dibikin itu dihabiskan hari pertama atau disisa untuk hari kedua, atau mungkin khusus untuk hari kedua presentasi dan terima tamu gitu. Terus yang ketiga untuk ini penyelenggara yang ketempatan peralatan alat yang harus dibawa itu diberi waktu maksimal jam berapa? Khawatir nanti ada kesibukan lain sehingga nanti dikirimnya ke tempat LKS-nya itu terlambat dan sebagainya. Mohon diberi batasan waktu gitu. Itu saja Bu Heni, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Adi. Terima kasih pertanyaannya Pak Adi. Kalau mengenai tema-tema yang di dalam soal itu memang kami sudah tentukan bahwa tema yang kami angkat tadi saya sudah sedikit memberikan satu clue sebenarnya itu ada berkaitan dengan tugas sekretaris dengan problematikanya, ditambah lagi pengembangan wawasan untuk
lingkungan sosial kita yang saat ini apa yang sedang terjadi. Jadi wawasan peserta lomba kita bisa lihat pada pengembangan tema. Jadi tidak lagi melulu kita berbicara apa itu pekerjaan sekretaris, apa itu kewajiban sekretaris, apa dan itu sudah kita lampaui, sudah lewat, dan kita sekarang mengacu pada pengembangan wawasan. Jadi nanti apa yang terjadi di tema itu silakan dikembangkan. Tidak harus menjadikan teoritis dalam pengembangan penyampaian presentasinya, tetapi apabila mereka memiliki satu pengalaman, apabila mereka memiliki satu wawasan yang bagus, silakan disampaikan. Yang penting penyampaian itu bagus dan direspon dari peserta yang lain dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan tema ini bisa dilakukan setelah di hari pertama. Biasanya kami memberikan satu spend waktu, di mana waktu itu adalah menyiapkan persiapan presentasi esok hari. Jadi ketika membuat PPT, kami memberikan satu kesempatan waktu, silakan kemudian nanti kami kumpulkan di dalam flash disknya dan akan dimasukkan ke dalam laptopnya panitia, sehingga besok pagi praktek presentasi itu bisa berlangsung dengan baik. Seperti itu Pak Adi. Jadi betul-betul di hari pertama itu kita memang menyiapkan fisik ya, start kita jam 8, nanti ending berakhir. Kalau prediksi saya jam 3 udah finish, tapi biasanya kalau adik-adik untuk membuat PPT ada kesempatan waktu kami memberikan dispensasi, dan nanti kita akan berakhir jam 4, seperti itu tadi. Terus untuk pertanyaan yang kedua, praktek-praktek itu apa dikerjakan di hari pertama? Ya betul tadi kita di hari pertama itu begitu menyelesaikan praktek untuk clericalnya, tugas-tugas clericalnya. Kemudian di hari kedua kita sudah tinggal presentasi dan pelayanan prima, sehingga Bapak Ibu nanti bisa menikmati kota Surabaya di malam minggu. Jadi tidak usah terlalu malam nanti selesainya Badi. Kalau Badi juga bosan ya Surabaya Sidoarjo ya. Tapi kalau bagi kami ya mungkin malam mingguan di Surabaya kan lumayan tadi ya, pulang lebih cepat seperti itu. Itu Badi. Prediksi estimasi waktunya sudah kita perkirakan. Oke, dipersilakan Bu tadi menyampaikan sesuatu, mungkin Bu Lili juga menyampaikan sesuatu, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Heni atas waktu yang diberikan. Baik, di sini saya akan melengkapi apa yang sudah disampaikan Bu Heni, yaitu mengenai sistem penilaian. Ini cukup penting untuk diketahui Bapak Ibu, supaya dalam lomba ini ada keterbukaan sistem penilaiannya seperti apa. Perkenalkan dulu, nama saya Butari dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Bidang Sekretaris. Nah, untuk sistem penilaian ini kami memakai acuan SKR berbasis KKNI. Jadi kami memakai standar kompetensi lulusan. Ya, karena ini sekolah vokasi, sehingga kami memakai SKR berbasis KKNI. Kemudian kompetensi apa saja sih yang harus ditonjolkan dalam lomba ini? Yang pertama adalah sikap dan tata nilai, ya, attitude. Yang kedua, pengetahuan atau wawasan yang harus dikuasai. Seperti tadi disampaikan Bu Heni, wawasannya harus luas ini anak-anak ini, sudah tingkat provinsi, tidak lagi tingkat militer. Yang maju sudah para jawara-jawara daerah masing-masing. Jadi pengetahuan, kesekretariatan, dan yang lainnya yang menunjang harus dikuasai. Yang ketiga tentunya kemampuan di bidang kerja, ini hard skill-nya. Itu ya. Kemudian skor penilaian. Skor penilaian itu kita memakai skor dikotomi dan politomi. Mungkin masih agak asing di telinga Bapak Ibu, tapi saya ambil contoh ya, saya ambil satu materi, misalkan kas kecil. Tadi Bu Heni juga sudah menyampaikan, kalau saldonya salah, ya salah semua. Kas kecil itu memakai skor dikotomi. Apa itu dikotomi? Dikotomi itu sesuatu hal yang sudah nggak bisa ditawar lagi. Misal nih, si peserta mengerjakan atau memasukkan ke akun yang sudah betul.
Tetapi pada saat saldo ada kurang 0,1 aja, itu sudah salah. Mengapa? Mengapa tidak ada toleransi untuk kas kecil? Karena begini Bapak Ibu, kas kecil adalah keuangan, ya, materi finansial yang harus dipertanggungjawabkan ke perusahaan. Misalkan saldonya itu harusnya 1 juta, tetapi siswa itu kurang 0, jadi saldonya cuma 100.000. Beda 01 tetapi jumlahnya itu signifikan. Yang 900.000 ini kemana? Ini kan kalau di perusahaan sudah sangat diawasi sekali, jangan-jangan. Ya, jadi untuk materi kas kecil itu kita memakai skor dikotomi. Kemudian apa itu skor politomi? Skor politomi adalah boleh, masih diperkenankan bila mana ada kesalahan yang tidak fatal. Misalkan ini mengisi jadwal kerja pimpinan. Harusnya itu yang tanggal 1 misalkan ya, di atas ini tanggal 1-nya ada, di bawah tanggal 2 misalkan. Nah, itu politomi. Mengurangi nilai tetapi tidak salah fatal. Itu salah satu contoh dari sistem penilaian SKL berbasis KKN ini tadi. Kemudian, untuk materi-materi lomba itu tadi ada kompetensi, unit kompetensi, misalkan korespondensi, kemudian ada elemen kompetensi, ada indikator kelulusan. Sehingga tiap-tiap item materi, misalkan korespondensi, elemen kompetensi korespondensi itu apa aja? Itu harus dipenuhi. Kalau tidak ada salah satunya, maka akan mengurangi. Misal, ada bagian-bagian surat. Bagian surat itu apa aja? Tentunya Bapak Ibu sudah hafal. Tidak ada salah satu atau salah dua, pasti terkurangi nilai itu. Begitu. Ya. Saya kira dari saya tambahannya untuk itu saja sistem penilaian. Kemudian yang terakhir yang cukup penting adalah sikap dan tata nilai. Ya. Di sini sikap dan tata nilai itu masuk ke ranahnya soft skill, sehingga siswa ini mohon dipersiapkan selain hard skillnya, soft skillnya juga. Apa sih soft skill di lomba itu? Seperti yang saya dengar terjadi di Wilker 1, mungkin Bu Heni sangat paham, di sana tiba-tiba terjadi lampu mati. Ini para peserta pada bingung, nervous semua, sehingga blank. Ini termasuk sikap dan tata nilai. Di tempat kerja pun demikian, tidak semuanya itu berjalan dengan lancar dan mulus. Pasti ada kendala. Bagaimana si peserta ini menghadapi troubleshoot? Harus dipersiapkan itu. Tiba-tiba komputernya hang. Apa yang harus dilakukan? Kalau si siswa ini sampai blank kemudian dia down, ya, tidak siap mentalnya, maka akan berpengaruh hasil akhir. Meskipun sebelumnya dia itu anak-anak yang pintar. Jadi ini perlu diperhatikan Bapak Ibu, ya. Bagaimana soft skill anak-anak sekalian ini perlu dipersiapkan apabila ada hal-hal yang di luar dugaan. Ya. Apapun bisa terjadi. Ya. Tadinya jadwal itu harusnya di hari kedua tiba-tiba dikatakan no problem, nggak apa-apa. Di dunia kerja pun sering terjadi demikian. Yang penting kita yang menghadapi seperti apa. Harus siap. Ya, karena apalagi ini tingkat provinsi. Ya, seperti itu. Baik, Bu Heni, mungkin itu saja dari saya. Mungkin dari juri yang lain ada tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tani. Monggo Bu Leli, mungkin ada pertanyaan atau monggo dipersilakan atau saran kepada Bapak Ibu biar kita pelaksananya berhasil nanti di tanggal 24 sampai 27. Dipersilakan Bu Leli.
Bapak Ibu, jika ada yang perlu ditanyakan kembali kepada Juli untuk tanggal 24 seperti yang disampaikan oleh Bu Heni tadi dan dari panitia provinsi, memang di tanggal 24 ini tidak diizinkan terlebih dahulu untuk pelaksanaan lombanya. Mungkin kalau untuk cek alat dipersilahkan supaya nanti tanggal 22 itu sudah bisa siap untuk digunakan. Dan mohon izin Pak Dasi nanti untuk pembukaan mungkin menunggu dari penjam lokasi terlebih dahulu untuk mengikuti secara seremonial menggunakan Zoom dari SMK Negeri 1 Surabaya. Mungkin nanti bisa diwakili oleh siswa-siswi yang ada di sana supaya nanti peserta bisa lebih fokus lebih dahulu pada pengiriman alat, atau kalau memang pagi disepakati sudah ada dan ready, monggo. Tapi kalau belum, lebih baik menggunakan atau pakai siswa yang ada di SMK Negeri 1 Surabaya saja. Teknisnya mungkin masih besok akan dibahas oleh panitia. Begitu Ibu semuanya, mohon selama LKS karena kondisi pandemi juga masih jalan-jalan, protokol kesehatan tetap dijaga dan mohon siswa-siswinya untuk dibekali vitamin supaya dalam pelaksanaan selama LKS dan Bapak Ibu pendamping juga jangan lupa tetap menjaga kondisi kesehatan. Dan untuk keputusan swab di masing-masing lokasi ini besok masih akan dibahas. Mudah-mudahan tidak ada syarat untuk swab yang sudah vaksin dosis 3. Tapi kalau memang harus swab, nah nanti kita akan sampaikan kepada Bapak Ibu pendamping semuanya. Untuk Dewan Juri mungkin sama-sama menjaga, monggo bisa swab, nanti akan kami sampaikan kepada pihak panitia. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan kembali atau ada tambahan dari Dewan Juri, kami persilakan. Mungkin tambahan saya begini, biasanya kan di hari pertama kedua sebelum kita lomba kita kan berkumpul dulu itu, berkumpul untuk foto bersama. Selain untuk dokumentasi masing-masing sekolah, juga buat kenang-kenangan lah, ya, gitu ya, Bu. Iya. Saya mengharapkan hadirannya sebelum lomba itu jangan dipaskan jamnya. Kalau kita start jam 8, ya kita datang jam 7 lah untuk foto-foto, karena nanti masuk ke ruangan itu biasanya setengah 8. Seperti biasa di hari pertama saya akan membriefing dulu ke pesertanya biar persiapan itu dalam membaca soal dan mengerjakan soal tidak mendapatkan kendala. Jadi itu ya mungkin tambahan saya, Bapak Ibu jangan mepet-mepet, nanti kasihan siswanya ngerobi kalau mepet-mepet. Itu sih tambahannya Bu Dwi. Ya, terima kasih Bu Heni. Betul, dokumentasi itu sebuah sejarah yang tidak bisa ditinggalkan. Tahun 2022 LKS 30 dilaksanakan di SMK Negeri 1 Surabaya dan juga kami akan sebagai pembawa laporan. Siapa tahu nanti pada saat penutupan bisa jadi biaya ini. Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Bu ya, mohon nanti di hari pertama pada saat perlombaan dimulai, misalnya jadwalnya jam 8, mohon untuk Bapak Ibu pendamping dan peserta bisa hadir seperti sekolah biasanya jam 7. Nanti mohon izin Pak Dasi bisa disiapkan kalau ada background atau
pamflet atau banner yang bisa dijadikan background untuk peserta semuanya bisa foto bersama. Dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Monggo jika ada yang masih mau disampaikan Bapak Ibu atau ditanyakan. Ya Bu, saya Bu. Ya, terima kasih. Ada perkembangan baru dari akademi kami untuk interaksi nanti tidak di layar di lapangan, tetapi langsung di live di YouTube. Nanti mungkin Bapak Ibu yang akan tahu Robert ini bisa di mana saja untuk lihat anak-anaknya bersama. Dan kalau memang diizinkan ya seluruh proses secara lain. Oke, tidak apa-apa Pak. Kalau dilakukan semuanya, dilakukan semuanya juga tidak masalah. Kemudian jangan lupa Pak, kita diunggah ke YouTube langsung, bandwidth-nya juga diperhatikan, khawatir nanti koneksinya agak sedikit tidak stabil, nanti bisa dibuat cadangan Zoom atau apa gitu yang bisa untuk merekam di dalam. Karena setiap lomba pasti akan ada permasalahan yang tidak bisa kita duga, dan desakan antisipasinya ini supaya bisa diatasi, termasuk untuk listrik Pak. Mungkin nanti sekali bisa sama-sama mengingatkan supaya bisa lolos untuk listrik ke Pak Praci. Kemudian Bapak Ibu kami ingatkan kembali, biasanya kalau di lapangan pada saat perlombaan dimulai, mohon untuk laptop dengan printer ini yang apa istilahnya ya, kadang ada pada saat dipakai itu tidak connect. Nah, itu mohon sama-sama dicek Bapak Ibu. Kalau di SMK 1 Surabaya Suaranya agak terputus-putus Bu. Oh, iya. Maaf Pak. Sudah dengar Pak Adianto? Ya. Ya. Jadi untuk laptop dan printer itu mohon yang sudah bisa kompatibel keduanya. Khawatir biasanya ada laptop yang tidak kompatibel dengan printer, kecuali mungkin sudah terbiasa menggunakan keduanya. Takutnya Bapak Ibu pendamping membawakan printer, atau nanti memang disiapkan oleh SMK 1 Surabaya semua printernya 20, kemudian Bapak Ibu tinggal membawa laptop, bahkan Pak Dasri. Kalau enggak ya memang harus bawa sendiri-sendiri, tapi Bapak Ibu jangan lupa laptop dan printernya ini disinkronkan dulu. Karena anak-anak di lapangan itu ya memang harus ready dalam kondisi apapun, dan disiapkan supaya packingnya anak-anak juga sudah siap. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Ibu-ibu Juli, Bu Heni, Bu Utari, dan Bu Leli, apa masih ada yang mau disampaikan? Saya rasa dari saya Bentar Bu, mau tanya dulu. Saya Bu Eni dari Mojokerto. Mau tanya untuk pengundian nomornya kapan ya Bu ya? Oke, untuk pengundian nomornya nanti pada saat hari pertama lomba, kalau tidak salah tadi disampaikan. Berarti tanggal 25 itu. 24 apa 25 Bu Eni tadi? 24 itu penyerahan alat, kemudian ikut sambil ambil undian. ya, jadi memposisikan setting alat setelah mendapatkan undian ya Bu ya, seperti itu. Iya, betul. Jadi belum tentu yang datang pertama dapat undian pertama ini. Siapa tahu yang datang pertama undian terakhir. Jadi Saya Yudha dari SMA Negeri 1 Bojonegoro mau menanyakan tadi kesepakatan untuk versi typing masternya dipakai yang versi berapa gitu. Maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
versi 10 Bu. Versi Ibu. Pak Darsi sudah menyiapkan juga aplikasi Kota Terdalam, jadi kita sepakati versi 10. Oh, terima kasih. Ya, IP-nya versi 10, nanti kalau kurang saya tambahin 1, jadi versi 11. Versi 10 ya Pak Darsi ya. Iya Bu, nanti Bapak Ibu waktu tanggal 24 saya jawab bagi Pak Adi. Penyerahan alat dimulai pukul 8 pagi. Jika alat sudah disediakan, langsung kami install dengan typing master versi 10 dari kami. Ini mungkin dari rumah tidak perlu diinstal karena mungkin yang diinstal oleh Bapak Ibu tidak saja. Karena saudara kami yang typing master memang jadi nanti paling tidak ada lagi waktu prakteknya. Dan sampainya terakhir kami mohon digunakan fungsi saya ini kami tidak kalau memang Windowsnya versi Windows 10, nanti kalau ada problem Windows kita kami tidak mampu. Tapi kalau Windows versi 10 dan mohon maaf kita akan tidak mampu. Sekaligus menambahkan Pak Darsi, saya butuh tenaga teknisi untuk ngecek ketika nanti setting alat, baik flash disk, laptop, itu dalam posisi kosong di sini kosong data ya, kosong dari dokumen-dokumen. Karena nanti saya ketika akan menginput soal typing master, saya juga akan ngecek. Dan mohon maaf, kita kesepakatan dan Bapak Ibu, kalau saya ketemu dokumen saya hapus ya. Saya nggak koordinasi lagi dengan Bapak Ibu, saya menghapus aja ya. Nah, untuk kelengkapan seperti khawatir siswanya kurang kertas, jangan khawatir, Pak Darsi lagi kayak kertas kok ya. Nanti biar panitia saja. Oh, bawa apa-apa Bapak Ibu, nanti amplopnya satu kotak dan segala macam itu nanti tetap saya sita, nanti saya amankan itu. Di terakhir lomba baru silakan diambil kembali. Itu ya Bapak Ibu ya. Iya. Itu mungkin kalian bermeja juga bisa dibawakan. Kalian bermeja, kemudian sekarang peralatan untuk menulis dan sebagainya mungkin bisa disediakan masih ada yang mau bertanya, monggo Bu Sri Marta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya untuk persyaratan sudah Bu. Kenapa itu? Administrasi masalah staf 3. Ya, karena ada yang ya, nanti pada saat besok kebetulan ada rapat dengan panitia dan kami sampaikan dan kami umumkan di BNP. Mudah-mudahan semuanya salah jalan. Apapun keputusannya kita sama-sama harus mengikuti sesuai dengan aturan supaya tidak jadi masalah masyarakat. Monggo Bapak Ibu yang lain. Assalamualaikum Bu Dri. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dri, Mbak Neni, juga Bu Tari, juga Bu Guru dan yang lain. Tadi yang disampaikan oleh Bu Eni sama Bu Tari sudah sangat jelas dan sudah lengkap gitu ya. Kami di sini akan menilai untuk secara IPA di dalam dunia industri itu bagaimana sih nanti anak-anak, misalnya bagaimana mereka bertelepon, bagaimana mereka membuat surat. Nanti kalau saya based on ini ya, office gitu.
Terus yang kedua Bu, tadi udah lengkap sekali, udah jelas ya. Terus yang kedua untuk masalah antigen Bu, Bu Dwi, apakah nanti juri-juri itu akan antigen 1 hari sebelumnya begitu ataukah tidak perlu? Karena kita juga sudah ada ini ya Bu, ya, sudah ada vaksin, kali juga ada booster Bu. Nah, bagaimana Bu? Besok masih kami akan tanyakan Bu, tetapi kalau memang di berkenan swab kami silakan. Tapi nanti besok kami akan sampaikan pesan dulu terkait dengan seandainya tidak dulu ya Bu ya. Iya, iya. Mudah-mudahan tidak karena apa namanya keputusan pusat sudah seperti itu, sudah selesai, tidak selesai. Di pesawat saja sudah boleh tidak menggunakan. Iya, karena nanti tetap harus. Monggo Bapak Ibu yang lainnya. Sebelum kita akhiri karena sudah menjelang jam 11.14, mungkin Bapak Ibu juga akan aktivitas yang lainnya termasuk Bapak Ibu Dewan Juri. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf ya waktu aktivitas baik itu mengajar di kampus dan di institusinya masing-masing. Kurang lebihnya selamat bertemu nanti di SMK jurusan Budaya pada tanggal 24 Maret. Mudah-mudahan semua kita sehat sampai akhir pelaksanaan KKS, tidak ada halangan apapun. Kami selaku penanam jawab lomba dan sekaligus mewakili penyelenggara lokasi dan terima kasih Pak Danti sudah bisa mengawal kami, dan jika nanti perlukan diskusi monggo di grup masing-masing kita akan terima kasih kepada semuanya. Terima kasih Bu Dwi, terima kasih Bapak Ibu. Sampai bertemu tanggal 24. Ya, Bapak Ibu.